Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Maureen Liviasari dari Prodi PGSD kelas 1C Universitas PGRI Kediri. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah adalah peristiwa atau kejadian dari masa lampau. Sejarah nenek moyang meliputi yang pertama candi, arca, dan prasasti. Nah, di sini saya akan mengambil yaitu Candi Tegowangi yang berada di belakang saya. Di Kabupaten Kediri, peninggalan-peninggalan sejarah salah satunya yaitu Candi Tegowangi. Candi Tegowangi bertempatan di Desa Tegowangi, Kecamatan Pemaan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit yang bercorakan Hindu. Candi Tegowangi adalah peninggalan Kerajaan Majapahit dibuat pada tahun 1400 Masehi. Candi Tegowangi bisa disebut dengan Candi Sentul. Menurut Empu Prapanca bahwa Candi Tegowangi difungsikan sebagai tempat perdamaan Raja Watsari. Secara umum, Candi Tegowangi tersusun dari batu andesit yang berdenah bujur sangkar dengan ukuran 11,2 kali 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Pondasi dari candi ini terbuat dari bata, sedangkan batu kaki dan sebagian tubuh yang tersisa terbuat dari batu andresit. Bagian kaki candi berlipit dan berhias. Struktur dari candinya sendiri berbentuk kaki dengan tinggi total mencapai 4,35 meter. Tak hanya bangunan candi utamanya, bangunan candi perwaranya pun turut dihias relief. Ini adalah salah satu yang menarik mengingat candi perwara biasanya berwujud lebih sederhana dibandingkan candi utamanya. Uniknya, Candi Perwara Tegowangi, sebelum menyinggung tentang relief, sebetulnya Candi Perwara Tegowangi sendiri adalah suatu bangunan yang menarik. Wujud bangunan Candi Perwara ini mirip seperti candi utama, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, baik candi utama dan Candi Perwara Tegowangi sama-sama memiliki tangga, dan jumlah Candi Perwara Tegowangi pun sangat menarik karena hanya ada satu dan terletak di sisi tenggara. Seakan berada di belakang candi utama, biasanya pula candi-candi perwara pada kompleks candi Hindu Siwa itu berjumlah lebih dari satu dan membentuk formasi garis lurus. Relief bermotif tanaman. Bicara tentang relief, Candi Perwara Tegowangi dihiasi dengan beragam relief yang motifnya berhubungan erat dengan alam. Unsur tanaman hampir menghiasi sebagai besar relief Candi Perwara. Pada kaki Candi Perwara terhadap relief bermotif sulur-sulur. Selain itu, bagian kaki Candi Perwara juga dihiasi relief bunga yang mekar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa bangunan Candi Perwara seakan menyatu dengan alam sekitar. Adapun keberadaan relief bermotif tanaman juga dapat dipandang sebagai penghias suatu bangunan, agar bangunan itu lebih indah dipandang mata. Jika berkaca pada perilaku orang-orang zaman sekarang yang kerap mempercantik bangunan dengan tanaman-tanaman, besar kemungkinan orang-orang pada zaman dahulu juga melakukan hal yang serupa. Apalagi candi adalah bangunan sakral. Suatu bangunan tersebut harus dihias agar terlihat mempesona dibandingkan bangunan-bangunan lainnya. Relief bermotif hewan. Unsur alam lainnya yang menjadi motif relief Candi Perwara Tegowangi adalah hewan. Terdapat sejumlah panel relief yang menurut pengamatan penampilan hewan kijang, kelinci, dan kambing. Pada zaman dahulu, besar kemungkinan kijang, kelinci, dan kambing dapat dengan mudah dijumpai di sekitar Candi Tegowangi. Jadi bisa dibayangkan seasri apa lingkungan di sekitar Candi Tegowangi pada zaman dahulu. Hewan lainnya yang muncul sebagai relief adalah ular. Relief hewan berbisa ini berada di dinding Candi Perwara di dekat udakan tangga. Relief manusia di dinding selatan, yaitu Candi Perwara Tegowangi, juga menampilkan sosok manusia pada jumlah panel relief. Manusia-manusia tersebut digambarkan dalam beragam aktivitas. Di dinding sebelah selatan terdapat 3 panel relief berbentuk segi 4 besar yang ketiganya menampilkan sosok manusia. Di panel yang paling kiri terdapat relief 2 sosok manusia. Dilihat dari posisi kakinya, keduanya berhadapan-hadapan. Oleh karena itu, diasumsikan kedua sosok tersebut sedang bercakap-cakapan.
Relief sosok misterius di dinding utara. Pada panel di sebelah kiri terlihat adanya relief dua sosok yang saling berhadapan-hadapan. Dilihat dari posisi tangan dan kakinya, kedua sosok tersebut terlihat seperti sedang berpelukan. Akan tetapi, kurang jelas apakah sosok tersebut merupakan manusia atau bukan, sebab kepala kedua sosok tersebut tidak tampak seperti kepala manusia. Dalam penglihatan, sosok tersebut lebih mirip sosok manusia berkepala ungas. Relief masa lampau. Demikian hasil pengamatan dari sejumlah relief yang terdapat di dinding Candi Perwara Tegawangi. Dengan mengamati relief dapat membuat kita mengerti agar kehidupan di masa lampau. Inilah salah satu cara orang zaman dahulu mewariskan kehidupannya pada generasi mendatang. Pada candi Hindu, Siwa, posisi pintu masuk bangunan candi utama dan candi pendamping umumnya saling berhadapan-hadapan. Akan tetapi pada Candi Perwara Tegawangi, pintu masuk bangunan candi utama dan candi pendamping menghadap ke arah yang sama, yaitu barat. Dulu di sekitar candi telah dilakukan penataan pohon. Kesan bangunan peninggalan era Kerajaan Majapahit ini tidak lagi angker. Setelah adanya peningkatan pelayanan, jadi banyak pengunjungnya. Halaman candi yang luas membuat pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti berfoto hingga membuat konten video. Yang berlatarkan Candi Tegawangi buka sekitar pukul 07 pagi hingga jam 3 sore. Di halaman Candi Tegawangi terdapat arca, yaitu Perwati, Artenari, Garuda berbadan manusia, dan kisah candi di sudut tenggara diketahui Brima Tahun adalah ipar dari Hayam Wuruk. Di dinding candi terdapat relief kuno tentang Sudamala. Cerita ini mengisahkan tentang sang dewi yang ingin diruat dengan sang dewa agar dia bisa kembali wujudnya sebagai Dewi Kumala yang cantik jelita dan tinggal di kayangan. Relief Candi Tegawangi sangat detail, indah, dan bercorakkan khas Jawa Timuran. Di belakang candi terdapat keruntuhan Candi Perwara, relief kehidupan sehari-hari juga, dan sebuah zioni berhiaskan naga sangat indah dan detail. Banyak orang tua dan anak-anak yang sedang berlibur ke Candi Tegawangi agar bisa mengetahui tentang Candi Tegawangi yang sangat bersejarah ini. Setelah adanya peningkatan pelayanan, jadi banyak pengunjung. Salah satu pelayanan tersebut adalah banyak tempat parkir, tempat penjual makanan, dan gazebo untuk beristirahat. Pengunjung candi ini dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Candi ini juga digunakan berbagai acara, salah satunya adalah gelar festival tari. Sang Dewi katon lam-lami ambabar mewangi semi arum kembangi melati. Dan di sini ada larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung